wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Firmalena Gosianti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melakukan pembuatan video untuk tugas modul 2.3 supervisi akademik, yang mana pada hari ini saya akan membuat video pra-observasi. Nah, bersama saya sudah ada Ibu yang cantik sekali, Ibu Intan ya. Bagaimana kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Boleh perkenalkan dirinya Ibu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juliana Sari. Saya guru Bahasa Indonesia mengajar di Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran. Oke, Bu Intan mengajar Bahasa Indonesia, Bu Intan ya. Sudah berapa lama kira-kira Ibu Intan mengajar di SMK Negeri 2 Kisaran? Saya mengajar di SMK Negeri 2 sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Pelajaran Bahasa Indonesia ya Bu ya? Iya, Bu. Pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran yang terlihat mudah tapi sulit gitu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, nanti setelah kita melakukan pembicaraan pra-observasi ini, izinkan saya, karena kebetulan saya ada tugas untuk modul 2.3, nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu, melihat bagaimana proses pembelajaran terjadi di kelas. Nah, untuk percakapan pra-observasi ini saya ingin bertanya dulu ke Ibu Intan, untuk pembelajaran yang akan diterangkan besok ya Bu ya, Iya. di kelas, kira-kira tujuan pembelajarannya apa itu? Nah, saya sudah masuk di bab ke-5, jadi di semester 2 ini di bab 5 ada pelajaran teks biografi. Nah, jadi tujuan teks biografi saya itu, saya ingin menganalisis tentang struktur teks biografi dan juga cara penyajian pola-pola keunggulan karakter teks biografi. Jadi begitu. Berarti teks biografi itu nanti anak-anak diajarkan cara mencari biografi seseorang gitu ya Bu Iya. ya? Bukan tentang diri sendiri tapi tentang orang lain gitu ya? Tentang tokoh-tokoh yang sudah digemari oleh mereka. Oh gitu. Itu kira-kira nanti pas pembelajaran untuk tugas mereka itu tokohnya mereka yang tentukan sendiri atau Ibu yang sudah tentukan? Nah, jadi permintaan mereka berhubung dalam metode diskusi, jadi mereka minta saya yang menentukan tokoh-tokoh tersebut. Gitu ya Bu, yang mungkin seperti Cut Nyadin gitu ya, tokoh Ki Hajar Dewantara, Hajar Dewantara. dan juga presiden-presiden itu termasuk kan tokoh-tokoh terhebat. Oke. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran itu kira-kira apa Bu? Nah, area pengembangannya supaya mereka itu dapat menganalisis strukturnya dan bisa menyajikan pola pengembangan karakter keunggulannya. Jadi mereka itu berhasil bagaimana supaya terinspirasi dari tokoh-tokoh tersebut. Bagaimana ya supaya saya termotivasi dengan biografi yang sudah dituliskan oleh mereka. Gitu ya. Jadi nanti mereka membuat biografi itu dalam bentuk apa kira-kira itu? Nah, jadi bentuknya, jadi saya membuat metodenya metode diskusi. Jadi metode diskusi itu ada satu kelompok itu 2 orang. Jadi setelah mereka membuat teks biografi tersebut, mereka akan mempresentasikan satu persatu ke depan. Gitu, itu salah satu bentuk strategi persiapannya itu ya Bu ya. Iya. Kira-kira strategi persiapan lain apa tuh Bu untuk diskusi mereka besok? Nah, jadi yang akan dipersiapkan strategi diskusinya, yang pertama mereka itu harus membawa karton. Nah, jadi kan sudah ditentukan tokoh-tokoh biografinya, dan mereka juga harus membawa foto biografinya, misalnya Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu fotonya akan diletakkan di karton tersebut, lalu mereka akan menceritakan teks biografi tersebut dengan tulis tangan. Jadi dengan kreatif mereka meletakkan di karton tersebut. Jadi boleh ditambahin sama mereka ataupun gambaran atau lukisan. Berarti besok itu akan ada karton yang isinya gambar pahlawan atau gambar tokoh yang mereka sukai atau yang mereka tentukan itu, kemudian lengkap dengan kreasi-kreasi yang mereka buat. Iya, gitu ya betul Bu. sekali. Sepertinya menarik sekali nanti itu ya Bu ya kegiatan pembelajarannya. Setelah mereka mempresentasikan di depan, berarti akan ada diskusi tanya jawab ya Bu? Iya, jadi setelah mereka udah presentasi ke depan 2 orang, nah mereka sudah membacakan hasil teks biografi tersebut, ada akan
tanya jawab kepada temannya. Jadi langsung di situ juga mereka harus menjawab dari hasil pertanyaan teman-temannya. Oke, begitu ya Bu. Jadi kalau untuk sistem penilaian Bu Intan, kira-kira model penilaian dari hasil praktek mereka itu yang Ibu ambil nilainya apa? Nah, yang pertama dari hasil kreatif mereka, Bu. Kreativitas ya. Iya. Jadi siswa itu harus wajib kreativitasnya kan Bu ya. Nah, dari itu, dan yang kedua dari hasil pembicaraan mereka. Bagaimana mereka menyampaikan teks geografi tersebut kepada teman-temannya. Oke, setelah itu barulah dari hasil jawaban dari pertanyaan teman-temannya. Bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah bagus atau tidak. Berarti mereka harus menguasai apa yang mereka presentasikan ya, dan bisa menyampaikan apa yang mereka kuasai itu ke teman-teman mereka. Oke, menarik sekali Bu Intan. Terus Bu, kira-kira selama ini ada nggak kendala yang Ibu hadapin dalam menghadapi siswa di kelas itu? Entah mungkin ada siswanya yang terlalu ribut atau misalnya susah menangkap pembelajaran Ibu gitu. Kira-kira ada nggak? Kendalanya gini sih Bu, mereka itu kalau ribut ya wajar, namanya anak aktif ya kan Bu. Jadi kendalanya tuh mereka tuh hanya malas saja, Males nggak ya? ada kemauan gitu, malas saja. Kalau ribut ya wajar gitu, karena mereka pun juga ingin tahu kepada temannya. Tapi ini malas, kalau udah katanya malas, bagaimana untuk mengembangkan pengetahuan mereka gitu kan Bu. Gitu Nah, aja. biasanya solusi yang Ibu Intan lakukan gitu untuk mencegah atau untuk mengantisipasi kemalasan dari anak-anak ini kira-kira apa? Nah, kalau itu Bu, harus kita ajak lagi supaya mereka itu harus kita rangkul, Nah yuk kita mau jadi orang hebat, kita mau jadi orang yang pintar. Bagaimana supaya kita menghilangkan rasa malas itu dari niat. Nah, kalau udah dari niat, ayo kita timbulkan dari niat tersebut. Itu harus kita rangkul mereka. Ya, sepertinya besok kegiatan pembelajaran di kelas akan sangat menarik ya. Saya jadi makin penasaran. Baik Ibu Intan, mungkin untuk percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas, kita cukupkan dulu. Besok saya akan masuk ke kelas Ibu, mohon izin saya akan melakukan observasi. Ibu silakan mengajar seperti biasa. Nanti akan ada beberapa rubrik penilaian yang dari tugas saya yang akan saya lakukan. Kemudian setelah itu nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang mungkin nanti akan langsung didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Nurdengsi. Oke Bu Intan, terima kasih atas waktunya. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian percakapan pra-observasi kami. Lebih dan kurang mohon maaf, saya sudahi dengan baik. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia? Bertemu lagi dengan saya Firmalena Gosianti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asaan. Pada hari ini saya dan teman saya Ibu Intan dan juga Ibu PP kami, Bu Nurdengsi, akan melakukan video pasca observasi setelah kemarin hari Jumat di kelas 10 TKJ 1 ya Bu Intan ya. Kami melakukan observasi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sekarang saya akan melakukan pengambilan video untuk tugas pasca observasi.
Kembali bersama kami, dan saya sampaikan tadi ada Ibu Pepe, Ibu Nurdensi. Apa kabar Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Ibu. Ya Bu Intan juga sehat Bu Intan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun mungkin ada sedikit kendala dengan mah ya Bu ya. Tetap semangat. Tetap semangat, lebih mencerdaskan anak bangsa ya Bu Intan ya. Baik Bu Intan, di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan dan juga beberapa refleksi di mana tujuan kegiatan pasca observasi kita ini untuk merefleksikan kembali jika mungkin ada hal yang penting yang mungkin perlu diperbaiki dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Dari kegiatan kita pembelajaran pada waktu observasi kemarin, di mana waktu itu saya masuk di kelas Ibu di hari Jumat ya, di kelas 10 TKJ 1. Waktu itu kalau saya nggak salah materinya biografi ya Bu ya. Teks biografi ya, teks biografi, di mana di situ saya lihat kemarin anak-anak diberikan tugas membuat sesuatu teks biografi terhadap tokoh idola mereka, kemudian mereka presentasikan di kelas gitu ya Bu ya. Nah dari tugas yang sudah mereka lakukan dan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas, kira-kira apakah pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai dengan RPP Ibu? Alhamdulillah sudah sesuai Bu. Sudah sesuai dengan RPP ya, tujuan pembelajarannya, penilaiannya, waktunya sudah sesuai ya Bu ya. Kemudian kira-kira Ibu dari beberapa poin penilaian atau kegiatan yang ada di RPP Ibu, ada nggak poin-poin yang belum sesuai dengan RPP? Jadi ada Bu, masalahnya itu di waktunya kurang cukup gitu ya Bu ya. Karena kan modelnya metode diskusi. Ya. Nah, metode diskusi. Jadi kan berhubung mereka banyak pertanyaan, jadi kurang waktunya, seharusnya 1 minggu Bu. 1 minggu itu cukup, jadinya terkendala di 2 minggu. Iya, ya memang kemarin saya lihat Bu Intan mereka antusias dalam presentasi sehingga pertanyaan dan partisipasi dari teman-teman mereka banyak, pertanyaan jawaban banyak, sehingga saya dengar juga kemarin Bu Intan mengatakan waktu 5 menit, saya lihat kok sampai 10 menit belum selesai, ada juga yang 7 menit belum selesai gitu. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi siswanya itu dengan FPP. Siswanya lebih aktif, semakin banyak pertanyaan, jadi semakin banyak waktunya untuk satu kelompok. Seharusnya waktunya 5 menit, jadinya satu kelompok itu jadi 10 menit. Iya benar. Bahkan kemarin saya lihat model-model teks biografi yang mereka buat itu bagus-bagus sekali gitu loh. Ada yang gambar, terus ada bingkainya, ada yang dibuat dari kertas warna-warni ya Bu ya. Saya lihat mereka sepertinya sangat kreatif gitu. Sampai saya waktu duduk di belakang, saya dengar teman di sebelah bilang, itu bagus ya gitu. Bahkan mereka bertanya sampai ke detail-detail dari teks biografi tokoh itu sendiri gitu. Dan memang menarik sekali memang saya lihat di situ. Kemudian Ibu kira-kira selain yang tidak sesuai dengan RPP, ada nggak Bu kendala yang Ibu hadapi kemarin waktu Ibu mengajar di kelas untuk materi teks biografi itu? Jadi Bu, kendalanya itu kan 1 minggu sudah saya kasih mereka tugas, jadi wajib diselesaikan. Jadi akan tetapi ada siswa beberapa kelompok yang belum selesai. Jadi kendalanya di situ Bu. Jadi ketika ada kawannya yang berpresentasi, yang belakang kelompoknya itu yang belum siap, mereka sibuk mengerjakan, menempelkan, dan juga menulis. Jadi situlah kendalanya, jadi mereka tidak konsentrasi. Terakhir mereka tidak paham apa yang disampaikan dengan temannya. Iya benar. Memang kemarin ada di sudut itu ya, kanan pojok itu ya, saya lihat itu ada satu kelompok di situ, terus ada satu agak ke depan, itu kelompoknya sepertinya memang mereka belum selesai teksnya ya, tugas mereka belum selesai, sehingga waktu teman mereka presentasi di depan, mereka masih sibuk menempel-nempel dan membuat kreasi dari apa yang mau mereka diskusikan. Kira-kira Bu, kalau misalnya untuk menghadapi kendala ini lagi, kalau misalnya terjadi lagi, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Jadi cara menghadapinya Bu, saya kasih waktu untuk mereka 10 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi mereka tetap konsen apa yang disampaikan dengan temannya. Oh gitu ya. Kasih jeda aja 10 menit. Kasih jeda 10 menit. Atau kalau misalnya boleh saya saran Bu Intan, mungkin agak ditekankan ke murid kali ya. Anak-anak besok kita presentasi teks biografi. Ibu nggak mau tahu, nggak boleh bahasanya seperti itu juga kali ya. Pokoknya sebelum teks presentasi kita mulai, semua tugas harus selesai sehingga mereka fokus kepada temannya. Mungkin seperti itu ya Bu ya.
Selain itu nggak ada kendala lagi ya Bu ya? Nggak ada Bu kalau tentang tes geografi itu ya, kendalanya yaitu tetap malas mengerjakan tugasnya di rumah, padahal sudah diwajibkan semua kalau minggu depan wajib diselesaikan tugas tersebut. Jadi ada beberapa siswa yang malas. malas ya. Kendalanya ya di situ aja, siswa malas. Kalau siswa aktif pasti aktif semua. Hasilnya bagus-bagus ya Bu ya. Kalau yang malas memang terlihat juga kemarin kreasi mereka kurang begitu menarik gitu, hanya sekedar kertas karton ditempelin dengan foto pahlawan atau foto tokoh idola mereka, kemudian ada sedikit narasi, sudah seperti itu. Nampak kelihatan memang kurang kreatifnya di situ. Kalau misalnya untuk menghadapi siswa yang malas tadi Bu, kira-kira trik Ibu gimana Bu? Jadi triknya biar semua tidak boring, biar nggak bosan gitu kan Bu. Saya kasih waktu 10 menit untuk ice breaking. Oke, Nah, ice biar breaking, mereka itu konsentrasi lagi. Yuk nak kita buat games ataupun ice breaking. Bagaimana Bu? Yuk berdiri, tepuk tangan. Ada nanti videonya. Iya. Kemarin pun waktu Ibu belajar kan ada juga ice breaking di situ ya. Mungkin memang karena jamnya itu berapa jam ya Bu? 4 jam ya, 4 les ya. Jadi satu kelas 4 jam. Kurang lebih 2 jam lebih ya Bu ya masuk di situ. Kayaknya kan siswa pasti merasa bosan gitu. Ya. Apalagi kalau pakai metode ceramah aja. Benar sekali. Jadi memang kita guru harus lebih kreatif memberikan ice breaking ya Bu, supaya anak-anak yang dengan awalnya semangat kemudian lama-lama semangatnya hilang, dengan kita kasih ice breaking ibaratnya baterainya terisi penuh lagi gitu. Jadi mereka semangat lagi, apa yang kita kasih mereka terima lagi dengan baik dan seterusnya gitu. Oke Bu Intan, kira-kira setelah selesai kita lakukan observasi, setelah selesai kita lakukan pasca observasi ini, perasaan Ibu setelah ada supervisi gimana? Jadi perasaannya yang pertama itu merasa tidak percaya diri gitu. Aku mampu nggak ya gitu. Deg-degan banget ketika ditanyain seperti ini, karena kan kalau misalnya kita aja ke siswa itu udah sah gitu. Ini diajari oleh guru lagi gitu kan, sama-sama guru-guru senior gitu. Ya alhamdulillah sih ini buat saya jadi percaya diri, saya harus mampu jadi lebih baik lagi. Jadi pembelajaran ya Bu, Jadi ya. pembelajaran gitu. Tapi tidak semengerikan yang Ibu bayangkan ya Bu ya, ternyata kayak gini gitu. Ternyata mengasihkan banget. Jadi dapat ilmu dari guru senior. Iya. Mudah-mudahan Ibu Intan bisa jadi calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Oke Bu Intan, yang terakhir nih pertanyaan saya, apa yang Ibu temukan setelah proses pembelajaran kemarin? Apa dari siswa atau dari diri Ibu sendiri? Apa pembelajarannya itu? Jadi pembelajaran yang saya temukan itu Bu, selama ini kan saya hanya mengajar metode ceramah. Jadi kalau misalnya di satu kelas itu kita cuma mengajar metode ceramah, 4 les pertemuan, pasti siswa merasa bosan gitu. Jadi saya setelah udah diajarkan seperti ini, saya harus bisa lebih baik lagi dan bisa mengajarkan mereka itu lebih menarik lagi. Dari pembelajaran yang lebih menarik gitu ya Bu ya. Oke Bu Intan, mungkin demikian percakapan pasca observasi kita. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani profesi sebagai guru yang fungsi dan tugas utamanya sebagai orang yang mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Terima kasih Bu Intan atas waktunya, dan juga Bu Nurdengsi, terima kasih Bu atas waktunya. Baiklah Bapak Guru hebat semua, demikian percakapan pasca observasi kami. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.